Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Walaupun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara pada malam hari ini untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Hazizah Tiara Sebrina dan rekan saya Kak Aida Salma Sakina yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Acara ini merupakan acara ketujuh dari serangkaian webinar yang diselenggarakan Cari Bos. Ingat, cari bos, cari kerja, cari bos aja. Webinar seri 7 ini mengusung tema tips mengatur keuangan untuk pekerja di masa pandemi. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Direktur Teknologi Cari Bos, keempat pengenalan tema dan guest speaker yang akan dipimpin oleh moderator, kelima sesi webinar, dan yang terakhir sesi penutup giveaway dan foto bersama. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku selama acara webinar berlangsung. Di antaranya, peserta diperkenankan mengaktifkan web kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Peserta dimohon untuk menggunakan nama lengkap dan tidak mengaktifkan mikrofon pada saat Zoom berlangsung. Pada saat sesi tanya-jawab, peserta bisa langsung menuliskan pertanyaan di link yang sudah disediakan oleh panitia. Link presensi kehadiran akan dibagikan di kolom chat Zoom menjelang akhir webinar. Serta di sesi terakhir kami menyediakan 100 koin voucher dari Cari Bos bagi 5 peserta yang beruntung, dan ada giveaway lainnya berupa voucher bagi 5 penanya terbaik dan juga 5 orang pemenang Instagram Story yang paling menarik. Baiklah, sebelum acara dimulai, jangan lupa para peserta untuk membuat Instagram Story tentang webinar malam hari ini dengan semenarik mungkin, dan jangan lupa untuk tag Instagram Cari Bos, karena ada hadiah yang menarik dari Cari Bos. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Teknologi dari Cari Bos kepada Bapak Adam Suci Hafizullah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, suara saya masuk Mbak ya? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tiara Sebriana sebagai MC kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam ini kita masih diberi nikmat waktu ya, kesehatan dan iman sehingga kita bisa mengikuti webinar yang berjudul tips mengatur keuangan untuk pekerja di masa pandemi yang diselenggarakan oleh PT Aplikasi Cari Bos yang merupakan perintis dari aplikasi Cari Bos, yaitu adalah aplikasi pencari lowongan kerja dan pencari kandidat kerja dengan tagline-nya adalah cari kerja, cari bos aja. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Baik, yang saya hormati Bapak Kardinal SEMM CFP QWP yang merupakan narasumber kita pada malam hari ini. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak. Yang saya hormati para rekan-rekan Cari Bos, panitia dari acara webinar kita pada malam hari ini, dan yang saya banggakan tentunya para peserta webinar malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam. Saya di bagian IT Cari Bos ya. Saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Kardinal yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan atau ilmunya kepada kita semua tentang tips cara mengatur keuangan untuk kerja di masa pandemi. Bapak Kardinal itu merupakan dosen manajemen Universitas MTP ya di Palembang, Sumatera Selatan. Semoga webinar yang akan disampaikan materinya oleh Bapak Kardinal akan bermanfaat. Oh, bengkulu kuku kau, kuku paling panjang aja, aku mati lah kau aja. Nah, mohon. Ya. Baik, aplikasi Cari Bos adalah aplikasi ya yang dapat menghubungkan pencari kerja dan perusahaan ataupun sebaliknya. Di aplikasi Cari Bos kita memiliki fitur yang namanya online chat ya, yaitu kita bisa chattingan dengan bosnya langsung di perusahaan atau HRD-nya ya. Jadi aplikasi Cari Bos akan menjadi insya Allah ya aplikasi terbaik untuk mencari pekerjaan dikarenakan kita memiliki fitur yang unik dan memudahkan pengguna, seperti salah satunya ada CV analisa ya, CV maker yang membuat kurikulum vitae menjadi PDF secara otomatis seperti itu. Teman-teman bisa mendownload aplikasinya di Play Store untuk Android, kemudian untuk iOS atau iPhone bisa download aplikasinya di App Store ya. Tentunya saran dan masukan dari teman-teman pengguna aplikasi Cari Bos itu sangat bermanfaat untuk perkembangan kami ke depannya. Mohon doanya untuk aplikasi Cari Bos semoga bisa membantu para rekan-rekan sekalian untuk mencari kerja, begitupun para perusahaan HRD untuk mencari kandidat kerjanya yang terbaik. Mungkin itu saja, selamat mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Yo, baterainya tapi semangat dan fokus ya. Insya Allah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kardinal nanti akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Adab Suci Hafizullah. Dan bagi para hadirin sekalian, khususnya para job seeker, bisa mengunduh aplikasi Cari Bos di App Store maupun Play Store. Aplikasi yang mempermudah kalian untuk langsung mencari bos dari pekerjaan yang kalian impikan, serta ada tips-tips mengenai dunia kerja. Ingat, cari bos, cari kerja, cari bos aja. Selanjutnya, kita memasuki acara inti yaitu sesi webinar yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yang akan dibantu oleh rekan saya, Kak Salma. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih Tiara sudah membuka kegiatan webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabarnya Sobat Cari semuanya? Sobat Cari ini adalah sapaan hangat untuk peserta webinar pada kegiatan Cari Webinar. Tadi juga di awal sebelum webinarnya dimulai, saya sempat ada komunikasi singkat melalui kolom chat di webinar. Ternyata banyak juga yang baru pertama kalinya mengikuti webinar Cari Bos hari ini. Dan juga ada yang sudah kesekian kalinya. Jadi enjoy the show, Sobat Cari semuanya, bahwa hari ini ternyata tidak terasa sudah memasuki series yang ke-7. Dan kembali lagi bersama saya tentunya Salma yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Jadi Cari Webinar 7 ini merupakan kegiatan webinar persembahan Universitas Multidata Palembang dan juga Cari Bos, cari kerja, cari bos aja. Malam ini dengan tema yang sangat spesial, yaitu tips mengatur keuangan untuk pekerja di masa pandemi. Ini kayaknya cocok sekali karena pandemi walaupun sudah berlalu sekitar 2 tahun lamanya, namun kita masih harus berusaha payah untuk menstabilkan khususnya dalam keuangan kita karena kayaknya new normal is real, gak hanya dari kehidupannya saja dengan kita pakai masker, tapi kayaknya untuk pengaturan keuangan juga harus menghadapi new normal. Jadi ini kayaknya momen yang pas untuk kita dengarkan materi pada malam hari ini karena bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Kardinal SEMM. Beliau adalah dosen manajemen Universitas Multidata Palembang sejak tahun 2000 hingga saat ini. Dan juga beliau menjadi konsultan perencana keuangan. Beliau juga pernah menempuh pendidikan S1 Ilmu Ekonomi atau Akuntansi dan Magister Manajemen Pemasaran. Beberapa pelatihan yang pernah diikuti diantaranya yang pertama ada Certified Financial Planner 2019 dan juga yang kedua Qualified Web Planner di 2018. Jadi ini adalah momentum yang sangat baik Sobat Cari semua untuk dapat mendengarkan ilmu dari beliau secara langsung dan tentunya seperti yang saya sudah ucapkan juga di kolom chat tadi bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi ada momen interaksi langsung dengan sobat cari semua. Jangan sampai dilewatkan momentum ini untuk bisa menggapai seluruh ilmunya dan juga bertanya secara langsung dengan ahlinya, karena nanti setelah sesi pemaparan webinar juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan disimak sesi webinarnya dengan hikmat, dengan baik-baik. Kalau mau sambil mencatat juga boleh. Jangan lupa juga upload sedikit tipis-tipis lewat Instastory. Jangan lupa untuk di tag @caribos karena seperti yang tadi MC bilang akan ada hadiah spesial untuk pembuat story yang menarik. Jadi kali ini update sedikit, selain dapat ilmu juga nanti bakalan dapat hadiah. Jadi jangan lewatin untuk sambil nyatet materinya tipis-tipis upload story-nya. Dan seperti yang saya bilang juga siapin pertanyaan yang menarik karena nanti akan ada link untuk bertanya tentunya di kolom komentar Zoom-nya. Jadi nanti ketika pengisian link tersebut dengan pertanyaannya, jangan lupa untuk dituliskan nama dan juga alamat emailnya. Karena lagi-lagi akan ada hadiah spesial untuk Sobat Cari semua yang bertanya, kapan lagi nanya terus dapat hadiah gitu ya. Jadi langsung siapin aja pertanyaan terbaiknya, ditulis pertanyaannya dalam link yang nanti akan dikirimkan oleh panitia dalam kolom chat. Jangan lupa untuk tulis nama dan juga alamat email, biar teman-teman panitia mudah untuk tracking pengiriman hadiahnya. Oke deh, kalau gitu jangan lupa disiapkan tulisannya, buku tulisnya, indera pendengarannya, semuanya harus sudah siap karena mari kita mulai saja webinar hari ini bersama Pak Kardinal yang ternyata sudah hadir pada malam hari ini di ruang Zoom kali ini. Halo Pak Kardinal, selamat malam. Halo Bu Salma, selamat malam Bu Salma. Halo Pak, bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini bisa mau membagi ilmunya bersama kami. Tentunya soal keuangan nih Pak, karena kayaknya generasi milenial tuh agak struggling dengan pengaturan keuangan, kadang masih pengen ngopi pagi-pagi, tapi di awal bulan keseringan ngopi masih banyak uangnya karena baru gajian, lama-lama akhir bulan menipis. Belum lagi di masa pandemi ini Pak, pengeluaran baru harus beli masker, harus beli hand sanitizer. Jadi kayaknya pengeluaran jadi lebih banyak nih karena masa pandemi ini ada perubahan yang baru. Nah, mungkin kita mau dengerin sama-sama dari Pak Kardinal langsung mengenai bagaimana sih perubahan pengelolaan keuangan
khususnya di masa pandemi ini bagi para pekerja atau mungkin beberapa orang sobat cari di sini yang mau bersiap bekerja. Begitu ya Pak ya. Mungkin biar gak panjang lebar lagi karena sepertinya sobat cari juga sudah tidak sabar. Mari langsung kita mulai saja webinar pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, saya akan materinya dulu. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Pak? Baik. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan dulu terima kasih kepada Ibu Salma ya. Ini saya bingung manggilnya apa, Ibu apa Mbak gitu ya. Kayak Mbak saja lah ya biar lebih akrab gitu ya. Iya, panggil Mbak. Salma aja nggak apa-apa Pak. Oh iya. Mbak Salma ya, Mbak Tiara gitu ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terus tidak lupa kepada Pak Adam yang merupakan CEO dari PT Caripos. Terima kasih Pak Adam telah memfasilitasi kegiatan malam ini. Terus saya juga sampaikan terima kasih kepada pimpinan dari Universitas Multidata Palembang. Ya, di sini Pak Johannes yang telah mensupport gitu ya, Ibu Ilistia dan tim dosen semuanya yang telah banyak membantu saya dalam mempersiapkan macam-macam lah gitu ya sehingga saya bisa ikut webinar malam ini. Oke, jadi itu saja. Baiklah. Jadi malam ini dalam webinar ini saya mendapatkan tema tip mengelola keuangan bagi pekerja saat pandemi. Saat pandemi ya. Pandemi di sini tentunya pandemi COVID-19 ya. Jadi seperti itu. Oke, nah seperti Ibu bilang tadi, para pekerja katanya habis gajian gitu ya, lalu uangnya masih banyak gitu ya, lalu mau diapain gitu ya. Nah, di sini kita akan berbagi bagaimana mengelola keuangan itu. Nah, untuk materi malam ini saya bagi dua, gitu ya. Saya bagi dua. Yang pertama saya akan memperkenalkan dulu bagaimana sih mengelola keuangan. Bagaimana mengelola keuangan. Jadi kalau kita punya uang itu mau diapain gitu ya. Lalu setelah itu karena kita berada pada masa COVID-19 ini, ya tentunya kita juga akan memberikan masukan-masukan gitu bagaimana cara mengelola keuangan saat pandemi COVID ini. Jadi seperti itu ya. Tidak lupa juga salam sejahtera semuanya untuk para peserta webinar ya. Semoga pertemuan kita malam ini membawa manfaat bagi kita semua. Oke, jadi saya perkenalkan dulu tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Salma gitu ya. Ini pendidikan saya, ini nama saya Kardinal, pendek sekali ya, pendek sekali ya. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu semua mungkin lihat di celana jeans gitu ya atau di jaket gitu ya, itu ada namanya Kardinal gitu ya. Tapi itu bukan merek punya saya, bukan. Seperti itu. Ya, kebetulan namanya sama gitu ya. Namanya sama. Saya nggak tahu juga kenapa sih saya diberi nama Kardinal, tapi saya bersyukur. Jadi dengan adanya nama Kardinal, nama saya tidak banyak sama dengan nama orang lain. Oke, nah jadi seperti yang Ibu Salma bilang tadi, saya S2-nya marketing, S1-nya akuntansi ya. Untuk sertifikasi ada sertifikasi yang saya ikutin, Certified Financial Planner, ini perencana keuangan, Qualified Wealth Planner, juga perencana keuangan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Certified Financial Planner-nya adalah perencana keuangan pribadi, terus Qualified Wealth Planner ini perencana kekayaan. Jadi intinya masih sama juga gitu ya. Nah, jadi saya lebih banyak fokus di bidang keuangan seperti itu. Nah, saya bekerja sebagai dosen tetap di Universitas MDB. Oke. Nah,
tentunya kita semua pengen masa depan kita sejahtera, gitu ya. Udah pasti semuanya berharap seperti itu, ya. Pengennya sejahtera masa depan kita, gitu ya. Nah, bagaimana cara agar masa depan kita itu sejahtera? Ya, tentunya kita harus merencanakannya dari sekarang, ya. Teman-teman yang sudah bekerja, yang belum bekerja, gitu ya. Kan ada juga yang belum bekerja menghasilkan pendapatan. Kenapa? Karena dia punya investasi banyak di investasi keuangan. Jadi seperti itu. Ya, sambil kuliah dia punya dana lebih lalu disimpan di instrumen keuangan dan lain sebagainya, gitu ya. Yang belum bekerja, yang sudah bekerja juga bagaimana nanti. Nah, tapi uang yang kita punya sekarang, ya, uang yang kita punya sekarang itu nanti kalau bisa, jangan kalau bisa ya, itu harus bisa mensejahterakan kita di masa yang akan datang. Caranya bagaimana? Yang pertama, ya, kita harus konsisten mengelola penghasilan kita. Konsisten mengelola penghasilan. Itu kuncinya. Jadi konsisten. Nah, nanti tinggal bagaimana sih caranya? Konsisten di sini artinya apa? Ya kita harus komit lah, begitu ya. Komit lah dengan apa hal-hal yang sudah kita tetapkan dalam merencanakan bagaimana penghasilan kita itu. Kita harus komit. Jadi artinya tidak boleh melanggar komitmen kita atas penghasilan yang kita punya tadi, yang kita peroleh tadi. Itu konsisten. Jadi kita olah penghasilan kita itu secara konsisten. Yang kedua adalah disiplin, ya, disiplin dalam mengelola penghasilan, ya, itu disiplin dalam mengelola penghasilan. Nah, ya, jadi disiplin dalam mengalokasikan penghasilan. Jadi yang pertama kita harus konsisten dalam mengelola penghasilan. Yang kedua konsisten dalam mengalokasikan penghasilan. Jadi penghasilan kita itu harus kita alokasikan, ya, tidak boleh kita habiskan. Ya, jangan sampai nanti kita punya penghasilan habis bulan habis juga, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi intinya kita harus alokasikan penghasilan kita. Ya, memang kita tetap membutuhkan biaya hidup, gitu ya. Nanti berapa persen untuk biaya hidup, lalu berapa persen untuk apalagi tabungan, gitu ya. Ya, kau. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita harus konsisten mengelola penghasilan kita dan mengalokasikan penghasilan kita. Oke, seperti itu. Oke, itu cara merencanakan masa depan sejahtera. Ya, kalau penghasilan kita sekarang kita habiskan semua, ya otomatis masa depan kita nanti ya susah, gitu ya. Karena kita semakin lama kan semakin menua, gitu ya. Semakin menua penghasilan kita semakin berkurang nanti, gitu ya. Ada masanya kita tidak bisa lagi bekerja, lalu penghasilan kita mengalami penurunan dan seterusnya. Padahal di saat itulah kita membutuhkan membutuhkan mungkin pendanaan yang besar untuk mempersiapkan masa depan kita, masa tua kita, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, teruskan. Nah, alokasi penghasilan. Jadi kuncinya tadi adalah komitmen, konsisten, dan alokasi penghasilan. Kuncinya, itu keywordnya. Nah, di sini penghasilan, jadi kita gunakan penghasilan kita itu satu bulan kita punya penghasilan berapa, begitu ya. Lalu penghasilan kita itu kita gunakan yang pasti tentunya untuk kebutuhan hidup kita, ya, kebutuhan hidup kita. Lalu mungkin kita punya kewajiban atau hutang. Kita beli mobil kredit, berarti kita punya hutang, gitu ya. Lalu beli apa lagi? Beli iPhone, gitu ya, seri terakhir kredit, gitu ya, pakai kartu kredit, gitu ya, berarti kita punya kewajiban. Jadi seperti itu ya. Nah, beli rumah, gitu ya, kita beli rumah pakai instrumen kredit, itu. Jadi di sini ada juga berarti kita punya kewajiban atau utang, gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ada juga ini cara mengalokasi penghasilan, ya. Jadi sebagian penghasilan kita dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, kita masih butuh makan, butuh minum, dan lain sebagainya. Ini pasti, gitu ya. Lalu selain itu kita alokasikan juga kewajiban kita dalam memenuhi utang kita, membayar kewajiban-kewajiban kita. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi,
mungkin utang beli mobil, utang beli rumah, utang beli iPhone gitu ya dan lain sebagainya lah ya. Jadi itu yang dikatakan. Syukur-syukur kalau kita tidak punya utang, itu lebih aman lagi gitu ya. Oke. Nah, terus lalu sebagian penghasilan kita alokasikan untuk asuransi. Asuransi penting loh asuransi. Dana pendidikan gitu ya. Di sini kebetulan digabung asuransi dan dana pendidikan. Ini asuransi. Jadi dana pendidikan juga bisa dalam bentuk asuransi ya, atau asuransi yang lain. Contohnya asuransi jiwa dan lain sebagainya. Ya, kita bisa alokasikan dana kita ke sana. Nah, terus dana darurat. Dana darurat ini juga harus kita alokasikan, penting ini. Kita tidak pernah membayangkan ya, saya juga tidak pernah membayangkan, itu tahun 2020 bulan Maret itu gila banget gitu ya, gila banget. Ya, jadi saat itu apa ya, terjadi krisis ekonomi yang luar biasa gitu ya, terjadi pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya yang muncul akibat pandemi. Nah, kalau kita tidak punya dana, ya kalau tidak punya dana darurat, tidak kita alokasikan, kita akan kelimpungan menghadapi pandemi itu. Kenapa kita berhenti bekerja, lalu tidak punya penghasilan, gitu ya, dilanda kepanikan, mau keluar takut dan lain sebagainya. Nah, dana darurat ini penting untuk dialokasikan. Lalu ada lagi apa? Investasi. Nah, ini tidak kalah pentingnya, investasi. Ya, investasi itu kita punya uang lalu kita tanamkan dalam instrumen investasi. Ini sangat penting ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan dana yang kita punya. Lalu ada kebutuhan-kebutuhan lainnya yang jadi apa? Yang harus kita alokasikan. Nah, di sini ya, di sini alokasikan kebutuhan hidup ya dari pendapatan kita, dari gaji yang kita punya tadi ya, itu maksimal ya, maksimal 50%. Ya, kalau bisa maksimal, berarti kalau maksimal jangan lebih gitu ya. Kalau kurang syukur-syukur gitu ya kalau bisa kurang gitu ya. Tapi 50% dari penghasilan kita alokasikan untuk kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup ini makan, minum gitu ya, keperluan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan memang kebutuhan hidupnya tergantung orang-orangnya gitu ya. Kebutuhan hidup tergantung orang-orangnya. Kalau ya tapi intinya seperti itulah, kira-kira 50% dari total penghasilan kita alokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu kewajiban dan utang ini di sini kita alokasikan 25% dari total penghasilan kita. 25%. Asuransi dan dana pendidikan kita sisihkan 5% gitu loh. Lalu dana darurat kita sisihkan 5%. Terus apa lagi? Dana untuk investasi kita alokasikan atau sisihkan sebesar 10%. Lain-lain ya, kebutuhan lain-lain ini contohnya apa ya? Kayak kita kadang-kadang masih butuh hiburan lah gitu ya. Akhir tahun nih mau liburan tapi nggak boleh gitu ya. Jalan disekat semua nanti gitu ya. Udahlah liburannya di dekat-dekat saja lah, dekat kota tempat kita tinggal gitu ya. Nah, itu kebutuhan lain-lainnya itu loh. Badan kita itu selama 1 tahun bekerja keras, capek gitu ya, ngumpulin duit dan lain sebagainya, ngumpulin uang, ya adalah sesekali kita harus memanjakan diri kita. Nah, inilah guna dari alokasi keuangan ini. Ya, jadi kita alokasikan maksimalnya seperti itu. Gitu ya, maksimal 50% untuk kebutuhan hidup, kewajiban 25% dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara mengalokasikan? Ya gampang kok gitu ya. Di sini saya kasihkan simulasi ya, simulasi. Ini kita punya penghasilan nih, gaji gitu ya. Anggaplah gaji kita di sini gaji kita berapa? 8 juta rupiah, anggaplah seperti itu ya. Gaji kita 8 juta rupiah. Penghasilan kita ya, penghasilan ini take home pay maksudnya, take home pay ya. Bisa jadi kalau gaji seandainya sudah berkeluarga gitu ya, sudah berkeluarga, gaji suami 8 juta, gaji istri 8 juta gitu ya, berarti kan 16 juta gitu ya, atau gaji suami 8 juta, penghasilan istri 12 juta, gitu. Bisa lebih besar lagi gitu ya, kan istrinya dagang gitu ya, bisnis, atau bapaknya bisnis, suaminya bisnis, istrinya ada bekerja, kira-kira seperti itu. Jadi take home pay. Anggaplah ini total 8 juta nih, 8 juta take home pay-nya. Lalu dari 8 juta, berarti kan 50%-nya kita alokasikan ke dari 8 juta 50% kita alokasikan ke kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup. Yaitu 4 juta. Berarti 1 bulan 4 juta itu harus dihabiskan untuk kebutuhan hidup. Maksimalnya 4 juta.
kita harus konsisten loh, harus konsisten. 50% dari penghasilan kita kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita. Ya, biaya hidup ya, kebutuhan hidup. Nah, kan ada dua sih sebenarnya, kebutuhan hidup dan gaya hidup, beda lagi gitu ya. Beda lagi gitu loh. Nah, oke ya, kebutuhan hidup. Nah, terus apa? Kewajiban dan utang ini 2 juta kita alokasikan 25% dari 8 juta. Asuransi dana pendidikan 400.000. Pendidikan darurat, dana darurat 400.000 ya, 5%. Investasi 10% 800.000. Lain-lain ya 400.000. Nah, ini kita sisihkan. Jadi yang boleh kita gunakan untuk kita habiskan untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup kita maksimal 50%. Beda penghasilan, beda pula perhitungannya. Ini ilustrasi gitu ya. Ini hanya ilustrasi saja. Jadi seperti itu. Nah, jadi inilah kuncinya ya. Jadi kalau ada adik-adik penghasilannya udah bisa dihitung gitu ya. Oke lah, yang belum bekerja tapi kan mendapatkan pendanaan dari orang tua gitu ya. Bisa lah diatur gitu ya, diatur. Tapi kalau mungkin sebagian bisa dihilangkan, kebutuhan hidup ya dihilangkan gitu ya. Karena ditanggung orang tua. Terus utang mungkin masih dibayarin orang tua, asuransi dibayarin orang tua. Berarti bisa mainnya di mana? Di investasi, di lainnya gitu ya. Tapi kita harus bisa atur lah ya, seperti apa sehingga kita bisa, apalagi dalam hal ini kita bisa belajar gitu ya, apalagi yang belum punya penghasilan, yang belum bekerja. Tapi kalau yang udah bekerja ya kita bisa atur seperti inilah cara pengaturannya. Ya, cara mengatur cara mengalokasikan penghasilan. Intinya kita harus komit, konsisten ya dengan persentase ini. Ya, dengan persentase ini kita harus konsisten. Ya, dengan persentase ini dan alokasi ini. Jadi setiap bulan kita harus sisihkan dari total penghasilan kita. Seperti itu. Oke. Kita teruskan. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh adik-adik gitu ya. Ini simpel kok gitu ya, simpel. Tinggal komitmen kita saja sebenarnya. Kalau mengalokasikan yang penting ada penghasilannya, alokasikan tapi komitmennya saja gitu ya, komitmennya yang penting gitu ya. Kadang-kadang kita sih tidak konsisten gitu ya. Maksimal berapa nih? 4 juta, 8 juta dari 8 juta, tapi kita pakai 5 juta. Nah, itu artinya tidak konsisten gitu. Seperti itu. Oke ya. Kita teruskan. Berikutnya. Nah, kebutuhan hidup versus gaya hidup. Mungkin ada yang bisa membedakan, adik-adik, kebutuhan hidup versus gaya hidup, teman-teman peserta. Ada yang bisa membedakan kebutuhan hidup seperti apa sih, gitu ya? Terus gaya hidup seperti apa, gitu ya? Oke ya, hari ini tergeser. Sorry. Nah tadi. Ya. Kita masih berada di sini ya. Kebutuhan hidup versus gaya hidup. Jadi berapapun penghasilan yang kita punya, berapapun penghasilan yang kita punya, kalau tujuannya untuk memenuhi gaya hidup tidak cukup. Tidak cukup gitu ya. Tapi seminimal apapun uang kita kalau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pasti cukup. Contohnya gitu ya, makan di rumah ya, bisa sih makan di rumah gitu ya, makan di rumah sama keluarga ya. Terus bandingkan dengan yang makan di kafe gitu ya. Makan di rumah satu hari 50.000 cukup untuk satu keluarga, makan di kafe 150.000 hanya untuk kita sendirian. Jadi berapapun uang kita akan habis kalau kita memenuhi gaya hidup. Ngopi di rumah gitu ya, ngopi di rumah itu memenuhi kebutuhan hidup. Tapi ngopi di di gerai yang kalau sekali beli kopi 60.000 gitu ya, saya ngomongin lah gitu ya, tahu sendiri lah gitu ya, gerainya seperti apa, itu mahal-mahal banget gitu ya. Padahal ngopinya ya sama saja ngopi juga gitu ya, ngilangin ngantuk juga gitu. Nah jadi di sini kita harus bisa membedakan mana kebutuhan hidup, mana gaya hidup. Jadi intinya seperti itu. Tapi kalau berapapun penghasilan kita akan habis kalau kita gunanya untuk memenuhi gaya hidup. Ya, kalau kredit mobilnya mewah gitu ya, uang kita habis untuk bayar kredit mobil gitu ya. Ya, enggak cukup
Ya, tujuannya itu apa? Memenuhi gaya hidup. Belanjanya konsumtif, yang tidak perlu lalu dibeli, yang penting pokoknya bisa apa keren dilihat teman gitu ya, bisa mejeng gitu ya. Ya itu namanya gaya hidup ya, gaya hidup. Jadi nah di sini marilah kita bedakan kebutuhan hidup versus gaya hidup. Intinya seperti itu ya, kita pisahkanlah. Ya, sesekali mungkin boleh lah gitu ya, tapi kalau setiap hari makannya di kafe ya habis penghasilan kita gitu ya. Jadi kita nanti tidak bisa lagi mengalokasikan penghasilan kita untuk memenuhi mengalokasikan penghasilan kita untuk tadi untuk bayar hutang, untuk apalagi investasi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ya, intinya konsisten ya, pisahkan kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Seperti itu. Jadi intinya berapapun uang kita akan habis kalau hanya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Seperti itu ya. Gaya hidup kita, gaya hidup kita. Oke, kita teruskan. Berikutnya utang. Ya, bijak dalam berhutang. Bijak dalam berhutang. Utang ini kadang-kadang jadi masalah, apalagi sekarang gitu ya. Pinjaman ada orang yang diuber-uber oleh siapa? Oleh debt collector gitu ya. Utangnya cuma 7 juta tapi berbunga jadi 60 juta gitu ya. Lalu lapor ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan gitu, nggak mampu lagi bayar utang gitu ya. Yang utangnya gampang, telepon lalu jawab iya isi aplikasi gitu ya. Lalu dikasih duit pinjaman 10 juta yang sampai masuk rekening cuma 7 juta, lalu ditagih lambat bayar berbunga. Jadi seperti itu. Itu bijaklah dalam berhutang. Nah, dalam berhutang di sini kita pisahkan juga ya, mana kredit konsumtif, mana kredit produktif. Ya, kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif. Oke, kita lihat dulu kredit produktif. Kredit produktif boleh berhutang ya kalau untuk kredit produktif. Contohnya nih, kredit produktif. Beli rumah, beli tanah gitu ya. Beli rumah kan sama tanahnya gitu, enggak ada orang beli rumah tanpa tanah gitu ya, enggak ada. Beli apartemen gitu ya. Beli apartemen gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu kita beli aset itu, nanti setiap tahun nilai aset itu akan naik. Ya, kita bayar tiap bulan gitu ya, oke lah kita bayar rumah 1 bulan ada ya mungkin 1,5 juta gitu ya, 15 tahun. Nanti tahun depan itu harga rumah udah naik tuh. Tahun berikutnya harga rumah plus tanah itu udah naik lagi berlipat-lipat gitu ya. Tapi kalau kredit tadi kita belikan mobil yang untuk kita gunakan sehari-hari biar dilihat teman, keren gitu ya. Biar nggak kehujanan gitu ya, bersamalah sama teman-teman kita gitu ya. Nah, itu masuk dalam kategori kredit konsumtif. Ya. Nanti nilai kredit itu ya semakin lama nilainya semakin turun. Coba kita beli mobil hari ini, lusa kita jual harganya turun loh. Jadi apalagi tahun depan harganya udah turun, udah masuk kategori barang second gitu ya. Lalu kita punya kartu kredit, kita belikan iPhone gitu ya, iPhone berapa lah gitu ya. Lalu nanti iPhone yang kita beli itu nilainya makin lama makin turun, sedangkan kredit kita setiap bulan harus kita bayar berikut bunganya. Jadi seperti itu. Beda lagi kalau seandainya kita punya kartu kredit, lalu kita belikan laptop dengan tingkat bunga 0% seandainya, dengan tingkat bunga 0%. Lalu laptop tadi kita jual, ya, kita jual lagi dengan harga yang lebih tinggi di atas di atas nilai bunga yang harus kita bayar, ya otomatis dia menjadi usaha dan menjadi kredit produktif. Jadi seperti itu. Banyak teman-teman saya yang memanfaatkan kartu kreditnya untuk produk-produk yang bisa dibeli secara kredit dengan bunga 0% menggunakan kartu kredit bank A, B, C dan seterusnya tadi, lalu dia jual kembali. Dia beli secara kredit lalu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi di atas nilai karena tidak ada bunga dari 0% gitu ya. Dia ambil margin keuntungannya berapa dan lain sebagainya. Maka dia jadilah kredit produktif. Jadi pintar-pintarlah kita gitu ya, pintar-pintarlah kita
menentukan mana yang akan menjadi konsumtif, mana yang akan menjadi produktif. Boleh kita ngutang, tapi usahakan produktif. Ya, seperti itu. Ya, itu intinya dalam mengelola keuangan khususnya utang ini. Nah, kalau kita mau kredit, pilih lembaga resmi ya, pilih lembaga resmi. Jangan lembaga-lembaga yang tidak resmi. Pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan itu aman, ya, itu aman. Tapi kalau yang nguber-nguber yang kita ngutangnya 10 juta jadi 70 juta itu biasanya ilegal, ya, ilegal. Jadi hati-hati. Jadi kita kalau mau pinjaman online ya kita cek dulu di websitenya OJK. Biasa OJK itu setiap tahun itu menerbitkan setiap berapa bulan nanti menerbitkan mana pinjaman online yang legal, mana yang tidak legal gitu ya. Itu ada ya, asal kita rajin cari informasinya atau melalui bank, lembaga pembiayaan resmi dan lain sebagainya. Ya, tapi utang ini usahakan yang produktif. Usahakan yang produktif. Kenapa? Karena yang konsumtif itu bunganya tinggi gitu ya. Lalu harganya semakin lama semakin turun. Oke, kita teruskan kembali. Jadi itu untuk utang ya. Nah, tadi ada asuransi ya, asuransi. Asuransi tadi kita alokasikan 5% nih. Ya, asuransi kita alokasikan sebesar 5%. Nah, lindungi keamanan keuangan kita akibat situasi darurat yang berdampak besar dengan proteksi asuransi. Ya, jadi asuransi ini sangat penting ya. Saya tidak mempromosikan asuransi ABC gitu ya. Saya juga ikut asuransi ya, asuransi dana pendidikan ya. Tapi saya alokasikan asuransi saya ke dalam asuransi jiwa yang saya sesuaikan dengan kapan anak saya mau kuliah dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ya, ada juga teman-teman yang langsung dialokasikan ke dalam asuransi pendidikan. Tapi untuk asuransi ini kita cari asuransi yang biasanya unit link gitu ya. Jadi asuransi yang selain memberi proteksi, dana kita itu juga disimpan di dalam investasi. Jadi dana kita yang tersimpan di asuransi itu berkembang, bukan asuransi murni. Tapi ya tergantung kita lah gitu, mau asuransi murni silakan gitu ya, mau asuransi unit link ya silakan juga gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih suka asuransi unit link yang menginvestasikan dana yang kita alokasikan ke asuransi tadi. Jadi seperti itu. Ini penting, asuransi penting sekali. Ya, kita tidak tahu umur kita kapan sih gitu ya. Kita tidak tahu besok kan. Siapa sih yang tahu besok? Siapa yang tahu lusa gitu ya? Oke lah. Jadi dana kita itu, ayolah dana kita itu sekian persen, 5% lah, nggak usah banyak-banyak gitu ya. 5% kita masukin, kita beli premi asuransi gitu ya. Kalau 8 juta tadi berapa? 400.000 kita alokasikan ke asuransi dan seterusnya. Jadi kita aman. Kalau besok terjadi apa-apa, kita kan umur kita mana tahu gitu ya. Kita tidak apakah kita bisa memastikan apakah kita pasti tua gitu ya. Tidak bisa kita memastikan kita pasti tua, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi itu terus bisa jadi kebakaran gitu ya, kebanjiran dan lain sebagainya. Nah, asuransi ini sangat penting ya. Kita alokasikan pendanaan kita salah satunya melalui asuransi ya. Itu asuransi. Jadi nah, nih 5% ya, membuat hidup kita aman, nyaman. Jadi asuransi ini ada asuransi pendidikan, ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan ya, dan macam-macam lah. Jadi ada banyak sekali asuransi. Jadi kita bisa hubungi agen asuransi, lalu kita bisa tanya-tanya kira-kira yang paling cocok untuk asuransi ini bagi kita apa gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus konsisten juga untuk mengalokasikan dana kita ke asuransi. Oke, kita teruskan. Ini saya sampai jam berapa Mbak Salma ya? Kelupaan. Iya, nggak apa-apa, boleh dilanjutkan dulu aja. Boleh ya, nanti boleh, kalau boleh, kelamaan ditegur. Iya, kita lagi seru nyimak materinya, Pak. Iya. Oke ya, oke lah, kita berarti saya nggak usah terlalu ngebut-ngebut banget gitu ya. Betul, boleh Pak, boleh.
Iya. Oke, nah alokasikan biaya untuk pendidikan anak, gitu ya. Kita kan oke lah sekarang mungkin yang masih single gitu ya, nanti kan kedepannya kan akan berkeluarga gitu. Yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, kita harus pikirkan juga dana pendidikan anak kita, gitu ya, dana pendidikan anak kita. Kan kita tidak mau nanti anak-anak kita pendidikannya tidak sesuai dengan nanti bapaknya pendidikannya apa, anaknya enggak seperti pendidikannya tidak seperti bapaknya gitu atau seperti ibunya gitu ya. Jadi kita alokasikanlah. Karena apa? Karena dana pendidikan ini semakin tahun semakin tinggi loh. Semakin tahun semakin tinggi ya. Itu inflasi dalam biaya pendidikan ini katanya hampir sampai 11% per tahun gitu ya. Luar biasa tingginya. Saya itu bayangkan waktu saya kuliah dulu, biaya kuliah saya itu 700.000 loh, Mbak. Sekarang per semester itu, sekarang biaya kuliah itu bisa 8 juta, 9 juta, gila gitu ya. Naiknya tinggi banget gitu ya. Jadi ini nah, kita harus alokasikan ya, kita harus alokasikan. Ada banyak rumus loh untuk mengalokasikan biaya pendidikan anak ini, tapi kita cari rumus yang paling gampang, yang paling simpel gitu ya. Jadi mana tadi? Nah, ya, kan oke lah, sebelum SD kan ada TK gitu ya, ada PAUD gitu ya. Terus kan pengennya kan kita seperti ini. Anak kita itu habis TK ya, PAUD gitu ya. Lalu masuk SD, SD yang favorit lah gitu ya. SD favorit sekarang biayanya berapa ya? Kalau di Jakarta mungkin per tahun mungkin ada ya, mungkin 18 juta, 30 juta ya, tergantung sekolahnya lah gitu ya, sekolahnya lah. Ya gratis juga ada loh gitu ya. Seperti itu, kita mau pilih kemana gitu ya. Jadi SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, kuliah. Ya, kita antar mereka menempuh jenjang pendidikan yang tinggi gitu ya, yang tinggi. Jangan sampai mereka pendidikannya mereka punya cita-cita yang akhirnya tidak bisa kita bantu untuk mencapainya karena kita tidak mengalokasikan biaya pendidikannya. Jadi seperti itu. Nah, tapi juga tergantung di sini tergantung penghasilan gitu ya. Ya kalau penghasilannya tinggi, tadi berapa persen? 5% ya, berarti alokasinya besar juga gitu ya. Tapi kalau penghasilannya sedikit ya alokasinya 5%, dari 5% juga mungkin ya disesuaikan dengan penghasilan tadilah gitu ya. Nah, kita pakai rumus di sini, tidak usah berat-berat rumusnya. Nih. Jadi rumusnya itu 2, 4, 6, 8. Nah, itu rumusnya. Simpel ini Mbak rumusnya. Jadi kalau ini caranya gitu loh. Jadi kalau sekarang kita punya anak nih, anak kita nih baru umur 1 tahun lah, 1 tahun gitu ya. 1 tahun nih, kita pengen nanti mungkin 6 tahun lagi anak kita ini masuk SD. Atau sekarang anak kita ini TK gitu ya, TK gitu ya. Nanti tahun depan masuk SD. Nah, biaya kita alokasikan biaya pendidikan ini kalau SD sih enggak terlalu tinggi ya, kecuali SD yang favorit banget gitu ya. Itu tinggi gitu ya. Nah, kita alokasikan biaya pendidikan SD nanti itu sebesar 2 kali biaya pendidikan SD saat ini. Jadi seperti itu. Kalau biaya SD saat ini 15 juta, berarti nanti kita alokasikan 30 juta. Ya, biaya SD. SD ini berarti dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, enggak ada yang SD-nya 3 tahun enggak ada gitu ya. Kalau kuliah ngebut ada gitu ya. Juga mungkin enggak terkejar juga 3 tahun gitu ya. Oke, nah jadi itu untuk SD gitu ya, SD. Jadi tergantung SD-nya lah gitu ya. Kalau SD-nya favorit mungkin biayanya sekarang 18 juta kalikan 2 gitu ya. SD-nya biasa saja, biaya sekarang 10 juta kalikan 2 gitu ya untuk SD mereka di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Jadi kita alokasikanlah seperti itu. SMP itu 4 kali biaya pendidikan SMP sekarang. 4 kali. Kalau sekarang biaya pendidikannya 20 juta, berarti anak kita SMP nanti
gitu ya. Dari itu kapan kita mau ngitungnya? Dari misalnya SD nih, SD udah masuk SD nih, berarti biaya SD sudah ada nih. Lalu kita nanti 6 tahun lagi nih masuk SMP gitu ya. Berarti biaya pendidikan SMP 6 tahun yang akan datang itu 4 kali biaya SMP saat ini. Nah, kalau biaya sekarang 20 juta, berarti biaya SMP 6 tahun yang akan datang itu bisa 80 juta. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Ya, kalau mau gratis ada juga sih ada gitu ya. Tapi zaman saya dulu enggak ada yang gratis gitu. Tapi sekarang pemerintah kita itu hebat banget gitu ya. Sekolah gratis itu hebat gitu ya. Boleh lah gitu perhatiannya gitu ya. Tapi tetap harus kita siapkan. Siapa tahu kondisi berubah, kita mau masukin ke SD yang favorit gitu ya. Kan kalau sekarang kan SMP negeri favorit itu bayar loh. Walaupun negeri bayar, apalagi yang swasta favorit gitu ya. Swasta yang bukan favorit juga masih bayar juga. Jadi seperti itu. Nah, alokasi biaya pendidikan untuk anak yang SMA, udah SMP sudah nih, SMA nih. SMA itu 6 kali biaya pendidikan SMA saat ini. Ya, 6 kali. Ya, tinggal kita hitung saja biaya pendidikan sekolah untuk sekolah menengah atas sekarang berapa. Ya, kalau sekarang itu per bulan itu ada SMA yang per bulan itu 600.000. Itu SMA negeri loh, gitu ya. Artinya 600.000 per bulan. Gitu ya. Jadi 1 tahun ya kalikan saja 1 tahun, kalikan 3 tahun. Dapatlah totalnya. Ya, jadi kalau sekarang anak kita nih, taruh anak kita masih SMA, masih SMP atau masih SD gitu ya. Kita pengen nih anak kita masuk SMA favorit, berarti kita kalikan 6 tahun biaya pendidikan saat ini. Dengan 6 kali biaya pendidikan saat ini. Jadi seperti itu. Kuliah juga. Kalau kuliah 8 kali biaya pendidikan kuliah saat ini. Kalau kuliah saat ini per semester 8 juta. 2 semester per tahun berarti 16 juta ya. Satu kuliah biasanya kalau S1 itu 4 tahun ya, 4 tahun setengah. Berarti berapa semester itu? 9 semester. Ya, 9 semester. Biaya per semester berapa? Kalikan. Ini seperti itu. Jadi kalikan berapa? Kalikan 8. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini cara menghitung sehingga kita bisa tahu dana yang harus kita alokasikan untuk anak kita itu berapa per bulan. Gitu ya, seperti itu. Oke, kita teruskan. Ya. Nah, tadi dana darurat. Keadaan darurat. Kita alokasikan kalau dana pendidikan tadi 5%, dana darurat juga 5% kita alokasikan gitu ya. Nah, keadaan darurat dapat terjadi kapan saja. Kapan saja kita enggak tahu gitu ya, enggak tahu. Darurat itu macam-macam, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba gempa ya, tiba-tiba banjir gitu ya. Tapi kalau di Jakarta bisa diprediksi Mbak ya banjirnya gitu ya. Tahu bisa diprediksi gitu ya, naiknya jam berapa, turunnya jam berapa gitu ya. Oke. Tapi daerah-daerah tertentu enggak tahu loh gitu ya. Kadang-kadang kita sudah prediksi masih juga kena gitu ya. Oke. Nah jadi karena darurat dapat terjadi kapan saja terus mengganggu kondisi keuangan. Misalnya nih pandemi gitu ya. Nah, pandemi siapa sih yang nyangka akhir saya ingat betul itu ya. Waktu mau liburan akhir tahun itu pandemi itu masih di Cina, masih di Wuhan gitu ya. Habis apa ya? Habis cengbeng gitu ya. Habis Natalan belum Natalan gitu, habis cengbeng. Pokoknya kira-kira segitulah. Jadi mulai muncul di Wuhan, di Cina sana gitu ya. Kita masih santai-santai saja gitu ya. Dana ya karena saya ada di saya juga pemain di pasar modal gitu, saya ini kayaknya belum bakal nyampe nih gitu ya ke Indonesia. Terus bulan-bulan Desember saya masih aman-aman lah gitu ya. Kan banyak statement itu gitu ya, Indonesia negaranya panas, nanti virusnya sampai Indonesia mati gitu ya. Nah, Tuhan panas gitu ya. Udah mikir. Udah ujung-ujung bulan Februari katanya udah masuk Singapura gitu ya. Waduh, udah deket banget gitu ya. Tiba-tiba Maret habislah kita gitu ya. Jadi enggak bisa dibayangkan sadisnya luar biasa gitu ya. Itu pandemi gitu ya. Nah, kita butuh dana darurat. PHK itu masalah loh. Kita bekerja tapi lalu di PHK, penghasilan kita terputus. Nah, sementara menunggu kita mendapatkan pekerjaan itu
ada penelitian yang bilang begitu ya, kalau kita udah di PHK, jeda untuk mendapatkan pekerjaan baru itu antara 3 bulan sampai 6 bulan, gitu ya, 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Sama kita dapat baru, sementara kita mencari pekerjaan yang baru atau bisnis apa, bikin bisnis gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu kebakaran, sakit dan sebagainya. Nah, kita siapkan dana darurat minimal 3 sampai 6 kali kebutuhan sebulan gitu ya. Jadi kalau kebutuhan sebulan kita tadi kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup kita sebulan itu 4 juta. 4 juta ada dia, kan 50% dikali 8 juta gitu ya. Nah, dana darurat kita siapkan 3 sampai 6 kali kebutuhan hidup kita setiap bulan, per bulan itu ya. Kenapa? Karena jeda antara kalau kita PHK itu jeda untuk mendapatkan pekerjaan baru itu biasanya paling 3 bulan, 6 bulan, itu paling cepat 3 bulan gitu ya. Ada yang 6 bulan. Kalau enggak dapat lagi pekerjaan enggak nyari gitu ya. Atau bikin bisnis gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kayak pandemi kemarin malah 1 tahun belum selesai gitu ya. Tapi masuk tahun 2021 itu mulai ada perkembangan agak bagus gitu ya. Kalau pandemi sifatnya darurat sekali ya. Sampai terjadi resesi dan sebagainya. Nah, kita siapkan dana darurat itu 3 sampai 6 kali kebutuhan sebulan. Siapkan dalam bentuk apa? Deposito atau aset likuid lain yang mudah dicairkan. Ya, saya terus terang waktu pandemi 2020 itu dana saya itu saya simpan betul-betul, saya jaga betul-betul dana likuid saya gitu ya. Saya mikir nih, tiba-tiba ada keluarga saya masuk rumah sakit, istri ke rumah sakit, anak gue, bayangannya kan seperti itu, ngeri banget gitu ya. Jadi dana itu, ini betul-betul nggak boleh gitu, nggak boleh dimasukin ke apa, nggak boleh dibeliin saham, nggak boleh dimasukin ke investasi, pokoknya, gitu ya, itu harus betul-betul liquid, ya kita harus betul-betul dijaga betul, gitu ya, jadi seperti itu. Jadi dana darurat itu penting, ya, sangat penting, ya. Dari mana sih kita dapat uang? Kita sudah tidak bekerja, tiba-tiba ada masalah gitu ya, dana tidak ada. Nah, jadi itu sangat penting sekali ya. Jadi siapkan dana daruratnya, alokasikan 5% gitu ya. Oke, kita teruskan investasi. Nah, ini tidak kalah pentingnya investasi. Investasi ini tujuannya untuk apa? Untuk masa depan, ya, untuk masa depan. Jadi alokasikan dana kita, kalau tadi di dalam apa namanya grafik tadi ya di belakang ya, itu alokasi kita itu sebesar 10%, ya 10% untuk investasi. Ya, jadi uang kita jangan dihabiskan gitu ya. Dari 10% dari 8.800.000 tiap bulan gitu ya, kita simpan dalam bentuk instrumen investasi. Ini sangat penting. Investasinya macam-macam gitu ya. Investasi macam-macam, bisa saham ya. Saham itu jadi kita beli saham perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, kalau di Indonesia ya Bursa Efek Indonesia gitu ya, macam-macam, ada banyak saham loh gitu ya. Jadi kita bisa beli ya dari harga yang cuma Rp200, Rp100 gitu ya, ada gitu sampai harganya puluhan ribu pun ada gitu ya. Jadi kita alokasikan dana kita. Kalau di Universitas MDP loh Mbak, kita kerjasama dengan sekuritas UOB, itu kita mahasiswa kita open akun saham itu dibantu banget gitu loh, dibantu banget, biayanya murah banget gitu. Jadi tapi terakhir ini saya belum cek lagi, kalau kemarin itu untuk open akun saham itu biayanya cuma Rp100.000 loh gitu ya, Rp100.000. Jadi kita dibantu banget, lalu dengan Rp100.000 kita sudah open akun saham, kita bisa punya akun saham. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa ya, khususnya mahasiswa yang angkatan lama gitu ya, angkatan lama kemarin itu mereka rata-rata punya akun saham. Kemudian kita juga punya galeri investasi, lalu kita ajarin adik-adik itu cara main saham gimana gitu loh gitu ya. Kebetulan kita punya teman-teman yang perencana keuangan tadi kita bantu-bantu gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus ada mungkin reksadana gitu ya, kalau kita punya uang, kita beli saham sendiri nggak berani gitu loh, nggak berani. Kan saham kan harus dipelototin terus, harus dianalisis gitu ya. Terjadi kalau contohnya sekarang di Eropa lagi booming COVID ya, yang terbaru gitu ya, yang varian terbaru.
saham semuanya merah gitu ya. Jadi kalau saham itu berat loh gitu ya. Tapi kalau kita bisa tahu cara menganalisisnya enak gitu ya. Nah, kalau kita tidak mampu, tidak bisa, dana kita mungkin kita punya dana tapi tidak mampu, ya kita beli reksadana lah, reksadana saja. Nanti kita yang mau mengelola dana kita itu manajer investasi, jadi seperti itu. Jadi mereka yang mengelola dana kita, ya seperti itu ya. Mereka masukkan dana kita ke mana? Ke saham juga, masukkan dana kita ke instrumen keuangan yang lain dan lain sebagainya. Lalu mungkin ibu-ibu sukanya apa? Emas gitu ya. Beli emas. Kalau sekarang kan enak gitu ya. Beli emas bisa di mana-mana loh. Di Topet ada gitu ya. Mau beli emas di Topet ada loh gitu ya. Emas itu harganya dari tahun ke tahun naik terus ya. Jadi untuk lindung nilai aset kita, emas itu paling cocok gitu ya, paling cocok. Yang paling bagus gitu. Karena fluktuasi penurunan naik turunnya itu tidak terlalu tinggi. Tapi jadi seperti itu, naik turunnya tidak terlalu tinggi. Ya, tapi kecenderungannya naik. Ini seperti itu. Nah, emas gitu ya. Ya emas macam-macam, bisa beli di toko emas kalau emas perhiasan, ya. Bisa beli di Antam kalau emas batangan gitu ya. Melalui bank gitu bisa nyicil, bisa lah macam-macam lah sekarang di Pegadaian ada semua ya. Dan lain sebagainya. Ya, itu investasi. Jadi tujuan investasi agar dana kita itu ke depannya bertambah gitu ya, bukan malah berkurang. Kalau investasi dananya malah berkurang, waduh gitu ya. Berarti kita salah memilih instrumen gitu ya, instrumen keuangan. Oke, ya. Oke, kita tutupkan. Nah, kebutuhan lainnya. Nah, ini tadi ya, 5% kita alokasikan juga. Investasi 10%. Kebutuhan lainnya itu kita tuh perlu juga lah ya memanjakan diri kita gitu ya, memanjakan diri kita, memanjakan keluarga kita gitu ya. 1 tahun dah jalan-jalan lah ya, jalan-jalan lah sekali gitu ya, ke Bali boleh gitu ya. Luar negeri mungkin dilarang gitu ya, tapi kalau kondisi sudah bagus boleh kok gitu ya. Nah, jadi supaya kebutuhan lainnya ini terpenuhi, ya kita alokasikanlah tiap bulan gitu ya 5%. Untuk apa? Untuk liburan gitu ya, untuk hiburan ya, macam-macam lah gitu ya. Jadi memanjakan diri itu boleh, jangan capek terus gitu ya, habis terus gitu. Lalu diri kita tidak pernah kita manjakan. Itu penting untuk merefresh pikiran kita yang sudah pernah 1 tahun ini menjadi segar kembali untuk tahun yang akan datang. Itu penting sekali ya. Oke, jadi 5% alokasikan. Kalau 5% tadi berapa? 400 gitu ya. Kalau 10 bulannya sudah 4 juta gitu ya. Terus 12 bulan sudah berapa gitu ya. Ya kalau penghasilannya 8 juta, kalau penghasilannya 20 juta dikali 5% kan lumayan gitu ya, besar juga. Kira-kira seperti itulah. Ya kita atur-atur lah gitu ya. Jadi semuanya terpenuhi, komponen itu terpenuhi semuanya, sehingga itu lebih nyaman kehidupan kita. Nah, jadi ini cara mengelola keuangan. Cara mengelola keuangan. Nah, berikutnya. Nah, jadi kehidupan ya itu tidak mungkin berhenti karena pandemi Covid. Tidak mungkin berhenti. Ya, kita harus jalan terus. Ya. Kita terus harus menuju ke depan gitu ya. Lalu bagaimana cara membuat roda kehidupan tetap berputar? Ya. Kita harus mengelola keuangan sesuai skala prioritas. Oke, nah sekarang di materi sesi ini kita akan lihat bagaimana sih mengelola keuangan saat pandemi, gitu loh. Kalau tadi mengelola keuangan secara umum gitu ya, sekarang mengelola keuangan saat pandemi. Kita harus mengelola keuangan sesuai skala prioritas. Prioritaskan. Jadi kalau di saat pandemi, kondisi yang seperti sekarang, berarti ada beberapa komponen di dalam alokasi kita tadi mungkin harus kita kurangi atau kita tinggalkan dulu. Jadi seperti itu. Nah, ini Jack Ma gitu ya. Saya masih ingat Jack Ma ini luar biasa gitu ya. Jack Ma pernah bilang pandemi virus corona akan mengubah cara masyarakat berbisnis. Cara masyarakat berbisnis dari offline ke online itu pasti. Ya, sekarang sudah terjadi. Jadi dengan adanya pandemi, sebelum pandemi belum terlalu besar ya, tapi saya tidak hitung persentasenya gitu ya. Perubahannya dari offline ke online, tapi ini sebuah keniscayaan. Ke depan ini merupakan sebuah keniscayaan.
pandemi tidak akan hilang dalam waktu yang cepat. Kita harus beradaptasi dan menyesuaikan dengan mengandalkan terobosan teknologi. Ya, tidak ada bisnis yang bisa diisolasi dari internet, itu sudah pasti. Penerapan teknologi bisa menjadi kunci untuk mempertahankan pelanggan. Jadi ini menurut Jack Ma ya. Jadi menurut Jack Ma. Sebelum kita masuk ke materi bagaimana mengelola bisnis saat pandemi. Jadi salah satunya sebenarnya cara mengelola keuangan supaya kita tetap bertahan adalah bisnis dari offline ke online. Itu sudah banyak dilakukan, ya mayoritas sekarang di saat pandemi. Oke, kita lihat. Efek pandemi mengganggu kesehatan keuangan. Apalagi efek pandemi selain mengganggu kesehatan keuangan? Akibatnya terjadi PHK, ya, turunnya pendapatan. Ini efek dari pandemi. Ini udah kita ketahui semua. Jadi keuangan masyarakat terganggu, terjadi pemutusan hubungan kerja, kaitannya nanti dengan pendapatan kita berkurang, turunnya pendapatan mengakibatkan daya beli mengalami penurunan. Itu udah pasti. Gitu. Kalau pendapatan turun, daya beli kita akan mengalami penurunan. Ini efek pandemi. Ini terasa sekali gitu ya. Nah, lagu kaget apa? Mengelola keuangan saat pandemi, ya saat krisis seperti sekarang. Membuat daftar kebutuhan prioritas. Lunasi utang, batasi pengeluaran yang berkaitan dengan lifestyle, alokasikan uang dalam investasi. Ini tip mengelola keuangan saat pandemi. Membuat kebutuhan prioritas. Artinya yang tidak penting kita kurangi dulu atau kita hentikan dulu. Lunasi utang. Segera pilih yang rate bunganya paling tinggi, termasuk jika harus menjual aset. Jadi utang harus segera dilunasi. Ya, lunasi utang. Terus batasi pengeluaran yang sifatnya lifestyle. Ya, kurangi dulu makan di kafe gitu ya, minum di kafe yang biayanya mahal, kongko-kongko gitu ya. Kurangi dulu, alokasikan uang dalam bentuk investasi. Investasi ini penting ya, karena uang kita akan berkembang kalau kita memilih instrumen investasi yang tepat yang bisa kita kelola dengan baik. Itu mengelola keuangan saat krisis. Nah, bagi kita yang terdampak, optimis itu penting ya. Optimis bisa bertahan ya. Optimis bisa survive. Itu penting. Di era pandemi ini. Kalau sekarang kan pandeminya Covid gitu ya. Kreatif dan inovatif. Ya. Kita kan kalau di saat pandemi kita diberhentikan dari pekerjaan, ada pemutusan hubungan kerja, kita harus kreatif. Ya. Harus kreatif, mungkin bikin bisnis dan lain sebagainya. Ya, dan inovatif. Inovasi di sini kita bikinlah inovasi. Kalau kita membuat produknya harus inovatif, ya. Inovatif ini bisa dari kemasan produk, manfaat produk, fitur produk dan sebagainya. Lalu offline to online. Ini udah pasti. Jadi kalau kita punya produk, memasarkannya di masa pandemi, yang paling cocok adalah online. Ya. Orang malas keluar. Kalau dulu belanjanya sukanya offline, kalau nggak lihat barangnya, nggak coba barangnya gitu ya, pokoknya tes dulu. Lihat dulu barangnya apa, dicoba dulu segala macam baru beli. Kalau sekarang nggak gitu ya. Orang nggak keluar lagi dari rumah, nggak keluar ya. Belanjanya cukup dengan online, nanti diantar oleh perusahaan-perusahaan kurir gitu ya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Terus jangan berhutang. Nah, utang itu dihentikan dulu. Ya, lunasi utang yang ada, jika perlu jual aset untuk lunasi utang, lalu jangan berhutang lagi. Utang jangan ditambah. Ya, ini saat pandemi masih ngutang juga, gitu. Jadi masalah, gitu ya. Jadi ini jangan berhutang atau jangan menambah hutang dan utang yang ada dilunasi. Terus kembangkan networking online, jaringan ya, kembangkan jaringan online, ya. Lalu intinya di sini apa? Kita harus untuk bisa survive di sini
kita bisa bikin bisnis, ya kan mendapatkan pekerjaan baru sulit di masa pandemi, mendapatkan pekerjaan baru sulit, kita bisa bikin bisnis, ya bisnisnya paling nggak enak ya dari rumah gitu ya, bikin bisnis apa makanan, minuman dan lain sebagainya, lalu produk yang kita buat atau jasa yang kita buat itu harus market driven, ya. Market driven ini produknya harus berorientasi pada pasar. Buatlah produk yang dibutuhkan, ya buatlah produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Ya, jadi produknya harus produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Kalau konsumen butuh tapi tidak ingin, ya nyambung juga gitu ya. Jadi harus kena dua-duanya gitu ya, butuh dan ingin. Jadi berarti kita harus lihat dulu apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, survei dulu dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu dilakukan bagi kita yang terdampak. Seperti itu. Optimis, kita bisa bertahan, kreatif, mulai kembangkan apa offline ke online gitu ya, jangan lagi jualan offline gitu ya, tapi perbanyak jualannya, bisnisnya di online, jangan ngutang, kembangkan jaringan online dan produk yang kita hasilkan, jasa yang kita hasilkan harus market driven. Oke, nah ini survive. Saat kita terkena pandemi, lalu pekerjaan kita di PHK dari pekerjaan dan sebagainya, kita bisa survive. Harus optimis ya. Kita bisa bisnis makanan sehari-hari. Selama orang masih makan, kemungkinan makanan yang kita buat, kalau makanan itu dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen, makanan yang kita produksi itu bisa dibeli oleh konsumen, bisa kita jual kepada konsumen. Tadi jualnya gimana? Bisa online gitu ya, dari offline ke online. Bisnis rumahan ya, bikin produk kesehatan contohnya, ya kalau ada yang bikin hand sanitizer ya, masker dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana? Kita kan kadang-kadang kalau berhenti kerja bingung gitu loh. Bingung gitu ya. Lalu searching, cari tutorial membuat produk barang dan jasa, itu banyak di YouTube, banyak gitu ya. Di internet banyak gitu ya, kita bisa cari, searching gitu ya. Saya ingat betul dulu pada awal-awal pandemi itu masker itu habis di Indonesia, tuh habis gitu ya. Nggak ada lagi masker yang warna hijau, warna biru gitu ya. Masker medis itu habis, selesai semua, harganya gila-gilaan, satu kotak 300.000, 500.000. Lalu ada perusahaan tekstil yang karyawannya di PHK itu bekerja sama membuat bisnis, membuat masker kain gitu ya, lalu mereka bisa survive, bertahan di saat pandemi. Nah, itu juga bisa kita lakukan ya. Kita bisa cari tutorial-tutorial yang ada di internet, itu banyak sekali cara bikin produk. Contohnya ini bisnis makanan, lalu dipasarkan secara online gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, saya juga punya teman-teman yang berbisnis seperti ini. Akhirnya dia bertahan saat survive. Oke, jadi sepertinya itu saja Mbak Salma materi malam ini. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik oleh teman-teman, gitu, oleh adik-adik, gitu ya, peserta webinar, dan juga mudah-mudahan bisa menambah menambah wawasan lah, gitu ya, menambah wawasan sehingga bisa mengelola keuangannya, itu mengelola penghasilannya menjadi lebih baik lagi ya. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak atas pemaparan materinya, luar biasa. Saya sih dapat insight baru dan sedikit mencatat karena kayaknya nih di tanggal-tanggal ini kan baru gajian. Ini langsung kita praktekkan gitu Pak mungkin ya. Karena tadi alokasi keuangannya jadi sekian persen untuk kebutuhan hidup, asuransi gitu. Apalagi mungkin kadang kita nih sebagai generasi milenial suka lupa, ya udahlah nanti aja asuransi kesehatan gitu kan, sekarang lagi sehat. Padahal kita nggak pernah tahu ya tiba-tiba sakit gitu. Walaupun memang itu tidak suatu hal yang tidak kita inginkan gitu ya, tapi alangkah lebih baiknya untuk mempersiapkan diri gitu. Dan yang paling utama tadi siapa kayaknya kira-kira yang selama ini kita alokasikan itu
apakah untuk kebutuhan hidup atau untuk gaya hidup? Nah, ini yang selalu menjadi rintangan dan tantangan sepertinya Pak untuk milenial, karena kebutuhan hidup dan gaya hidup itu selalu rentangnya tuh tipis sekali. Jadi kita agak blurring antara kita pikir ini gaya hidup, kita pikir ini kebutuhan hidup, ternyata ini hanya gaya hidup gitu, ikut-ikutan tren gitu ya, karena FOMO itu tadi, atau karena lingkungan sekitar juga yang kadang cenderung lebih menjunjung tinggi gaya hidup gitu ya, lifestyle nomor satu. Jadinya kadang masalahnya lupa untuk mengalokasikan gitu. Jadi mungkin penting sekali untuk Sobat Cari semua yang hadir di webinar hari ini, pastinya ketika sudah dapat uang begitu ya, jangan langsung foya-foya, jangan langsung merasa oke, aman nih kita punya uang gitu. Langkah baiknya untuk melakukan alokasi, kemudian kembalikan lagi pada sebuah komitmen gitu ya. Kalau tadi sudah dikasih lihat nih persentasinya, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan Sobat Cari semua, disesuaikan juga dengan penghasilan yang didapat. Apalagi kalau ngomongin soal pandemi tadi, bahkan dikasih tips and trick mengenai memulai bisnis dalam pandemi, mungkin bisa menjadi satu pintu income baru ya gitu. Kalau misalnya di pandemi ini semuanya serba terbatas gitu, ada beberapa yang mungkin ada pemotongan income-nya gitu, bisa buka pintu lain dengan memulai bisnis. Ketika kebutuhan dan keinginannya sudah ketemu dengan marketnya, pasti nanti barangnya atau produk yang dijualnya juga akan laku di pasaran. Mungkin seperti itu simpulannya tadi yang bisa saya rangkum dan saya catat di beberapa webinar hari ini nih, di beberapa topik yang tadi sudah dibahas oleh Pak Kardinal. Sambil kita masuk ke sesi Q&A yang tadi awal saya sudah bilang nih Sobat Cari, bahwa nanti akan ada sesi Q&A gitu ya. Jadi silahkan untuk mengisi linknya atau pertanyaannya bisa dituliskan pada link yang akan dikirimkan di kolom chatnya. Saya ingatkan kembali untuk mengisi pertanyaannya itu tidak lupa dengan menuliskan nama dan juga alamat email, karena nanti pertanyaan yang terbaik akan dipilih, kemudian akan mendapatkan hadiah spesial dari Cari Bos. Jadi jangan lupa untuk tuliskan pertanyaannya Sobat Cari dan tuliskan juga nama beserta alamat emailnya. Setelah ini kita masuk sesi Q&A, tapi sebelumnya mungkin Pak Kardinal kita mau sesi foto bersama dulu ya, mumpung masih segar, masih make up-nya masih pada bagus, alisnya masih siap. Jadi kita mau sesi foto bersama dulu sebagai dokumentasi dan kenang-kenangan. Untuk sesi foto bersama mungkin saya alihkan kepada tim panitia. Silahkan tim panitia. Baik, terima kasih moderator. Kita akan langsung saja untuk sesi foto bersama. Sebelum itu semuanya bisa open kamera. Oke, saya hitung untuk sesi pertama. 3, 2, 1. Selanjutnya untuk sesi kedua bisa di open kamera. 3, 2, 1. Yang terakhir 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih tadi tim panitia untuk sesi dokumentasinya. Untuk Sobat Cari jangan khawatir, saya mau lihat dong fotonya bagus nggak tadi. Bisa dilihat nanti dokumentasinya di Instagramnya kita di @caribos. Jadi langsung aja follow sosial media kita. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook fanpage, ada Twitter juga di @caribos, S-nya double, Caribos, S-nya double, CARIBOSS. Dan jangan lupa untuk di follow nih Instagramnya @Universitas MDP, karena di situ banyak juga informasi menarik tentunya tentang studi, tentang perkuliahan dan informasi lainnya di Universitas MDP. Yang pastinya harus dilakukan sekarang juga, jangan lupa untuk download aplikasi Caribos gratis, sudah tersedia di App Store dan juga di Play Store. Nikmati beragam fitur menarik lainnya, ada CV Analyzer, ada chat langsung dengan bosnya, dan juga ada tips and trick artikel yang bisa dibaca menjadi referensi baru untuk Sobat Cari semuanya. Sebelum kita mulai untuk masuk ke sesi Q&A, saya ingatkan kembali untuk silahkan kirimkan pertanyaannya di link yang ada di kolom chat webinar hari ini. Jangan lupa untuk tuliskan nama dan alamat emailnya supaya nanti pemenang yang terpilih mudah untuk dihubungi. Sambil menunggu pertanyaan masuk dari Sobat Cari, mendingan kita saksikan dulu yuk video yang satu ini.
Cari bos, cari kerja, cari bos aja. Jangan lupa download aplikasi Cari Bos, sudah tersedia gratis di Google Play Store dan juga App Store. Nikmatin berbagai macam fiturnya seperti CV Analyzer, chat langsung dengan bosnya, dan banyak juga informasi mengenai lowongan pekerjaan yang terbaru. Jadi buruan tunggu apa lagi, langsung download sekarang juga. Oke, saat ini mungkin momen yang ditunggu nih Pak dan Sobat Cari semuanya mengenai sesi Q&A, sesi interaktif, karena di sini juga sudah mulai masuk beberapa pertanyaan. Namun tentunya karena waktunya tidak lama, gitu, waktunya terbatas, mungkin Salma akan mencoba untuk merekap beberapa pertanyaan yang hampir serupa, yang familiar dengan perwakilannya, gitu ya. Mungkin kita mulai Pak sesi Q&A-nya. Ini pertanyaan pertama datang dari Devi Widya. Ini pertanyaannya adalah, menurut Bapak, motivasi apa yang harus ditanamkan untuk mahasiswa yang bekerja sambil bayar kuliah sendiri, cicilan, dan jalan untuk menghilangkan stres? Ini banyak banget bebannya mahasiswa. Semangat Kak Devi, ya ampun, sukses. Gimana nih Pak? Tadi apa Mbak, motivasi? Motivasi yang harus ditanamkan untuk mahasiswa yang bekerja sambil bayar kuliah sendiri, cicilan, dan juga jalan untuk menghilangkan stres. Mungkin dalam pengaturan keuangannya kali ya Pak, udah terbebani dengan kuliah, terus cari kerja juga buat bayar kuliah tuh gimana nih biar nggak stres duluan gitu Pak. Oke. Mahasiswa sudah bekerja gitu ya, sudah menghasilkan pendapatan. Itu luar biasa, Mbak. Jadi tinggal mengatur penghasilannya saja, Jadi apalagi mahasiswa ini mungkin sudah bekerja, sudah berkeluarga apa belum, gitu ya? Sudah berkeluarga apa belum? Kalau sudah berkeluarga, gitu ya, tentunya alokasikan untuk biaya hidup. Ya sama, sebenarnya langkahnya sama seperti tadi. Kalau kalian bekerja, apalagi seandainya masih single gitu ya, sudah menghasilkan pendapatan, terus punya penghasilan yang mencukupi, ya artinya kan bisa bayar kuliah, artinya kan cukup gitu ya. Nah, kalian harus bisalah memotivasi diri ya untuk mengalokasikan penghasilan kalian tadi, ya paling tidak gunakan untuk biaya hidup. Tadi ya, biaya hidup pasti itu 50%. Lalu pendidikan yang kalian sedang tempuh tadi. Kalian prioritaskan untuk pendidikan yang sedang tempuh tadi. Terus apalagi di sini tadi selain sudah memenuhi kebutuhan hidup, alokasikan biaya pendidikannya, terus kalian harus punya motivasi bahwa kan tidak selamanya kalian bekerja di tempat itu, gitu ya. Tidak akan selamanya bekerja di tempat itu. Kita tidak tahu ke depannya apakah kita akan masih bekerja di situ atau tidak, dan seterusnya. Jadi kita harus berjaga-jaga, ya. Penuhi biaya pendidikan, penuhi biaya hidup, lalu sisihkan uang tadi untuk kebutuhan di masa depan. Itu motivasinya. Jadi kalian harus memotivasi diri bahwa mengingatkan diri gitu ya. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, sisihkanlah uang itu untuk paling tidak dari sekian persen penghasilan itu masukkanlah ke investasi, belajar gitu ya,
bagaimana cara mengembangkan investasi. Kalian bisa pilih investasi kalau di MDP ya melalui apa? Saham gitu ya. Atau kalian bingung, belilah reksadana ya. Reksadana kan bisa kecil-kecil biayanya pembeliannya. Jadi datangin bank, biasanya bank ya, atau perusahaan sekuritas. Kalau reksadana kan kalian bisa datang ke perusahaan sekuritas, contohnya BNI Sekuritas gitu ya, tapi bukan promosi loh gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang lain, sekuritas yang lain, lalu kalian tanya produk reksadanya seperti apa. Nanti uang kalian itu disimpan di sana, dikelola oleh manajer investasi. Jadi motivasinya adalah masa depan gitu loh, Mbak. Motivasinya adalah masa depan, karena masa depan itu sangat penting untuk kita persiapkan. Jadi seperti itu. Jadi jangan habiskan penghasilan kita itu ya, sisihkanlah untuk investasi. Tapi kita juga ya seperti pengolahan tadi, ikuti saja pengolahan tadi ya, tapi motivasinya adalah kita ingin masa depan kita itu sejahtera, maka kita persiapkan masa depan itu sebaik mungkin melalui alokasi penghasilan tadi. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin Kak Devi Widya, mudah-mudahan bisa dipahami atas jawabannya, bisa difokuskan alokasi yang tadi sudah dijabarkan ya Kak Devi. Semangat selalu nih, pastinya diutamakan sesuai dengan kewajibannya, mungkin kewajiban membayar kuliah gitu ya, kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi hal-hal yang tidak prioritas dihilangkan dulu supaya nggak stres banget mikirin untuk pemenuhan kewajibannya. Gitu Kak Devi, semangat selalu sedang kuliah dan juga sambil bekerja, mudah-mudahan dimudahkan terus ya dalam kuliah dan pekerjaannya. Oke, kita pindah Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin saya gabungkan saja karena pertanyaannya agak mirip. Datang dari Kak Nabila dan Kak Indah Purnawati. Jadi pertanyaannya, menurut Bapak, investasi apa yang cocok bagi kaula muda yang mana penghasilannya belum stabil dan tetap? Lalu investasinya lebih baik investasi online atau offline? Oke ya. Nah, kalau investasi yang cocok, ya itu tergantung orangnya, Mbak. Tergantung orangnya. Ada orangnya, tapi kalau orang-orang muda gitu ya, yang penghasilannya ya pasti ada penghasilan. Kalau berani investasi pasti ada penghasilan, itu udah pasti gitu. Nah, orang-orang muda itu biasanya berani spekulatif ya, terus pengeluarannya belum terlalu banyak seperti kita yang udah berkeluarga, ada anak, udah mulai kuliah dan lain sebagainya. Jadi uang mereka tuh masih apa ya? Untuk mengalokasikan itu masih enak banget gitu ya, masih enak banget. Jadi yang paling cocok itu sebenarnya saham, Mbak. Saham. Jadi kalian bisa uang itu kalian bisa open akun saham, lalu kalian beli saham, lalu tapi ya harus belajar gitu loh, harus belajar. Karena kalau saham itu, tapi sekali lagi tergantung orangnya tadi. Kalau saham itu memang fluktuasinya tinggi, ya pendapatannya bisa tinggi sekali dari saham, tapi kalau kita salah mengelola kerugian kita juga bisa tinggi gitu loh. Jadi sangat fluktuatif. Tapi kalau teman-teman yang udah biasa bermain di saham, biasanya saat harga saham naik dia stop buy gitu ya. Tapi kalau saat saham sedang turun banget, kalau contohnya begini, beberapa hari ke depan diprediksi nilai indeks itu akan turun banget gitu ya. Kenapa? Karena terjadi krisis pandemi di Eropa itu lagi heboh-hebohnya gitu ya. Terus Undang-Undang Cipta Kerja sekarang sedang dipermasalahkan, dianggap melanggar Undang-Undang 1945. Jadi itu akan mengakibatkan nilai indeks tingkat kepercayaan investor sedang mengalami penurunan. Nah, jadi beberapa hari ini sebenarnya kalau pengen beli saham itu lumayan bagus posisinya, jadi seperti itu. Nanti kalau dia turun banget kita tinggal tunggu naiknya saja gitu, seperti itu. Jadi kalau saham itu tingkat fluktuasinya tinggi, tapi pendapatannya juga tinggi. Jadi seperti itu. Itu cocok untuk orang-orang muda yang berani. Tapi kalau tidak berani ya contoh tadi reksadana gitu ya, reksadana. Kita bisa simpan uang kita di reksadana, itu gampang banget loh gitu ya. Buka akun reksadana, lalu simpan uang di sana, nanti yang mengelolanya manajer investasi.
Lalu apalagi mungkin kalau agak kurang berani gitu, emas gitu ya, sambil untuk perhiasan juga menyimpan uang, jadi seperti itu. Nah, ada banyak sekali instrumen investasi ya, tapi kalau anak muda itu yang paling cocok itu saham sih sebenarnya, atau reksadana. Ya kalau beli tanah biayanya besar, dan ada juga atau tanahnya mau kredit bisa juga, beli tanah kredit, kaplingan bisa juga. Tapi kalau saran saya sih cocoknya bermain itu di pasar modal. Jadi di pasar modal itu banyak sekali milenial yang sekarang main di pasar modal. Nah, kalau investasinya offline atau online, investasinya mungkin maksudnya investasi online ini ya contohnya tadi sahamnya, kita bisa belinya secara online dan lain sebagainya. Ya, kita kan belinya melalui aplikasi gitu ya, aplikasi dari perusahaan sekuritasnya gitu ya. Mungkin kalau investasi online ini maksudnya mungkin kalau emas, bukan emas atau emas gitu ya, emas kan bisa dibeli melalui Tokopedia itu online, maksudnya mungkin seperti itu ya, mungkin maksudnya seperti itu. Kalau bisnis itu bisa offline, online gitu jualnya juga gitu ya. Jadi yang paling cocok ya tergantung kitanya gitu loh, orangnya masing-masing gitu loh. Ada yang tidak mau susah-susah, tidak mau repot-repot, dia beli emas pakai, nanti butuh jual gitu ya, kira-kira seperti itu, nilainya sudah naik jual. Ada juga yang belinya ya tinggal ya tergantung di dirinya masing-masing tadi Mbak gitu loh. Apakah mau belinya secara online mau atau secara offline. Tapi hati-hati dalam investasi ini, hati-hati sekali gitu ya. Jangan sampai nanti investasi di instrumen investasi yang bodong gitu ya. Uangnya kita tanamkan hilang. Kan ada banyak sekali cerita-cerita di luar sana, ratusan miliar dari ribuan investor dibawa lari gitu ya. Beli cryptocurrency ya, kemarin apa ya yang kemarin berapa triliun uang investor hilang dibawa lari oleh siapa? Oleh si pemilik investasi itu ya. Ya, jadi seperti itu oleh si pembuat pembuat instrumen investasi tadi. Jadi usahakanlah investasi yang legal ya, investasi yang legal itu intinya. Ya, jadi pilih perusahaan-perusahaan yang betul-betul legal. Di sini dia biasanya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, biasanya seperti itu. Kita bisa cek di sana ya. Jadi seperti itu. Oke Mbak ya, jadi kalau offline dan online itu tergantung orangnya juga. Tapi kalau beli saham ya tentunya harus online. Gitu ya. Beli emas juga bisa offline, bisa online gitu ya. Ya terserah orangnya lah gitu, yang paling enak. Gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk Mbak Nabila dan Mbak Indah, mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaannya ya mengenai investasi untuk anak muda, mungkin penghasilannya belum stabil atau tetap bisa dipastikan mungkin kembali instrumen apa yang sangat cocok. Kalau anak muda kan meledak-ledak gitu ya, biasanya udah kita coba aja dulu gitu, penuh tantangan gitu, berani gitu. Jadi mungkin bisa dicoba tadi mengenai saham atau reksadana, tapi kembali lagi gunakan uang dingin mungkin ya Pak istilahnya, supaya tadi alokasinya dipastikan dulu supaya tidak terobrak-abrik dengan kewajibannya dan juga kebutuhan hidupnya gitu, dan dipastikan instrumen mana yang cocok, mau itu offline atau online mungkin disesuaikan juga dengan kehidupan atau mungkin kesempatan waktu. Kalau misalnya sibuk mungkin bisa digunakan fasilitas online yang sekarang kan dimudahkan gitu, dengan online kita bisa akses by one click gitu ya, karena ada kemampuan atau ada berbagai macam fitur online dalam saham ataupun reksadana. Kalau misalnya mau make sure, bisa. Kalau misalnya mau offline, datang langsung ke bank atau perusahaan sekuritas terkait. Gitu, Kak Nabila dan Kak Indah, mudah-mudahan semangat untuk mulai berinvestasi. Kayaknya saya juga nih mau mulai investasi. Atau mungkin kita mau jadi maklar tanah aja kali ya, Pak. Kita mulai cari referensi Jakarta untuk mahal jual beli tanah. Iya, kita cicil, belinya per sentimeter, Pak. Iya. Gitu, biar lebih murah kalinya gitu. Oke, apa mungkin ini karena waktunya singkat gitu ya, mungkin saya pilih satu pertanyaan terakhir lah aja. Ini juga menjadi perwakilan nih dari berbagai macam pertanyaan lainnya. Ini datang dari Kak Selvia Amanda Putri. Pertanyaannya, selamat malam Pak Kardinal. Saya izin bertanya, menurut Bapak, untuk seorang mahasiswa lebih baik berinvestasi atau lebih baik mulai berbisnis terlebih dahulu? Ini dilema sih Pak, mungkin uangnya adanya cuma satu itu gitu, yang uang dingin, diputerin di investasi atau diputerin di bisnis gitu Pak untuk anak muda, khususnya mahasiswa. Oke,
Terima kasih. Siapa tadi namanya? Mbak Selvia Amanda Ya, Putri. Mbak Selvia, gitu ya. Jadi kalau mahasiswa ini, kebetulan nih mahasiswa, cocoknya investasi apa bisnis, gitu ya. Jadi sebenarnya investasi itu juga sebenarnya sama saja dengan bisnis, gitu. Tujuannya kan mengembangkan uang. Bisnis juga tujuannya untuk mengembangkan dana kita, gitu ya. Tapi ya kembali lebih ke apa orangnya tadi ya. Kalau kalian itu banyak waktu untuk berbisnis, ya tentunya kalian lebih baik berbisnis. Jadi mengembangkan talenta kalian, ya mengembangkan talenta kalian. Kalian punya hobi, ya hobi apa? Hobi masak, hobi menjahit, atau hobi apa sekarang kan YouTuber gitu ya dan lain sebagainya, punya kamera keliling-keliling, bikin konten dan lain sebagainya, ya itu semuanya bisnis gitu ya. Jadi bisnis cocok bagi kalian yang mahasiswa, tapi intinya harus bisa membagi waktu. Bagilah waktu antara kuliah dengan bisnis kalian ya. Banyak kok mahasiswa yang akhirnya sukses dalam bisnisnya. Di kampus kami di MDP itu banyak sekali mahasiswa yang sukses dalam berbisnis. Ya, sukses dalam berbisnis, ya, tapi dia tetap mampu menyelesaikan perkuliahannya. Nah, kalau berbisnisnya sudah bagus, sudah berkembang, uang kalian itu jangan kalian gunakan untuk memenuhi gaya hidup, ya, tapi gunakanlah uang itu untuk berinvestasi. Jadi seperti itu. Atau kalau memang mau dibalik boleh juga investasi dulu, setelah dapat dari investasi gunakan untuk bisnis, silakan. Jadi seperti itu, ya. Jadi cocok dan tidak cocok tergantung orangnya juga, Mbak, gitu loh. Ada yang saya mau fokus kuliah, uang saya masukkan sajalah di investasi, nanti dikelola oleh manajer investasi, bisa, boleh gitu ya. Atau udahlah saya punya waktu yang luang yang banyak, lalu uang ini mau saya kelola jadi dalam bisnis, boleh juga, enggak masalah. Jadi cocok dan tidak cocok itu masih tergantung orangnya juga. Kalau saya sih, kalau ada uang terus punya waktu, silakan berbisnis, ya. Karena peluang untuk banyak uang itu lebih banyak dari bisnis daripada dari employee gitu. Seperti itu, 4 kali lipat gitu ya peluang untuk kaya itu dari bisnis. Ya, kalau employee ya udah habis bulan habis juga, ya harus pintar-pintar mengalokasikan uangnya tadi. Seperti itu, Mbak. Jadi cocoknya ya udahlah, tergantung orangnya juga. Mau bisnis boleh, mau investasi silakan. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin tadi Mbak Selvia bisa dipahami atas jawabannya. Jadi kembali lagi sama Mbak nih, mungkin kalau mahasiswanya udah semester akhir, kesibukannya sedikit, begitu ya, nggak ada kelas lagi, bisa dimulai dengan berbisnis, mungkin sambil mencoba-coba, kira-kira lulus kuliah, mau buka bisnis apa gitu ya, sambil mencoba menata. Atau kalau misalnya masih sibuk, kelasnya masih banyak, tugasnya masih numpuk, boleh kalau misalnya mau mulai investasi setidaknya, uang yang ada itu bisa berputar begitu ya Pak ya, atau bisa bertambah gitu, bisa berkembang begitu. Mudah-mudahan sukses Mbak Selvia atas keputusannya nanti, entah itu berinvestasi ataupun bisnis. Mudah-mudahan kita kecipratan juga Pak kali ya, kalau misalnya sukses. Mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan gitu, baik. Semoga terima dia kasih. Sukses, Bu. Amin, amin gitu. Kalau gitu tadi mungkin menjadi penutup di sesi Q&A kita, tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab juga oleh Pak Kardinal, dan mudah-mudahan tadi penanya juga bisa memahami atas rangkaian jawabannya dan bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari dalam membuat sebuah keputusan gitu ya, soal investasi, pengelolaan keuangan, bahkan tadi soal bisnis juga. Mudah-mudahan bisa dipermudah karena sudah terbuka gitu ya wawasannya mengenai pengelolaan keuangan hari ini. Karena waktunya juga sudah terbatas dan sepertinya ini pun menjadi akhir dalam sesi webinar kali ini karena sudah selesai dengan sesi Q&A tadi. Tapi mungkin Pak, sebelum saya tutup, saya mau dengar dong closing statement dari Bapak untuk para sobat cari ini mungkin yang sedang kebingungan dalam pengelolaan keuangan. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak Salma. Jadi kepada para sobat cari gitu ya, pada teman-teman, adik-adik gitu ya, marilah kita konsisten dalam mengelola uang kita gitu ya, dan kita harus memikirkan masa depan kita
Jadi jangan kita habiskan uang kita itu hanya untuk memenuhi gaya hidup kita saat ini, sehingga kita lupa untuk mengalokasikan uang kita itu untuk menyiapkan masa depan kita. Kenapa? Karena kita harapkan masa depan kita nanti menjadi masa depan yang sejahtera. Jadi kuncinya agar masa depan sejahtera, alokasikanlah uang kita itu secara konsisten ke dalam berbagai instrumen seperti yang Bapak sebutkan tadi. Jadi alokasikan selain untuk kebutuhan hidup, alokasikan untuk investasi, alokasikan untuk utang yang sifatnya produktif, ya, kurangi gaya hidup, ya, jangan habiskan uang untuk gaya hidup, alokasikan untuk pendidikan dan seterusnya. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi itu kuncinya, ya. Jadi itu saja saya kira. Baik, terima kasih banyak Bapak atas closing statement-nya. Mungkin juga menjadi penyemangat kembali nih untuk kita semua, khususnya buat Sobat Cari, buat saya pribadi juga dalam pengelolaan keuangan, soal komitmen kita perkuat kembali, kemudian fokus di investasi, fokus juga di asuransi, dana darurat gitu, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan, Betul. maka pentingnya alokasi dana sebelum ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Jadi sudah aman sebelum segala satu hal yang tidak diinginkan itu terjadi, begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, sudah mau meluangkannya di malam minggu ini gitu ya, weekend, tapi mau sharing ilmunya untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Pak Kardina juga sehat selalu, sukses selalu, dan kita mungkin bisa ketemu tidak hanya by virtual ini ya Pak ya, tapi bisa di real life juga. Mudah-mudahan pandeminya mereda, karena kalau usai kayaknya agak sulit, tapi mungkin mereda, kita bisa hidup kembali seperti awal lagi gitu ya, yang bebas mau bepergian dan bertemu. Jadi lebih enak gitu nanti kalau misalnya ada acara selanjutnya. Terima kasih juga mungkin untuk Sobat Cari yang sudah meluangkan malam minggunya untuk mendengarkan materi yang sangat bermanfaat, luar biasa, malam minggunya bermanfaat banget nih. Sebelum nanti mungkin malam minggu dengan pasangan, kita atur dulu perencanaan keuangannya hari ini. Jadi nanti ketika pacaran malam mingguannya tuh udah siap untuk pengelolaan keuangannya. Pacaran malam mingguannya mau kemana, tapi uang kita udah siap gitu untuk pengalokasian malam mingguannya. Gitu ya Sobat Cari, mungkin semangat selalu untuk menghadapi hari esok dengan berbagai macam tantangannya. Dan jangan lupa juga harus disimak webinar-webinar dari Cari Bos, karena nanti juga akan ada banyak tema-tema seru lainnya. Tentunya akan ada kolaborasi kembali dengan Universitas Multidata Palembang. Jadi saksikan terus informasinya ada di Instagram kita di @caribos, atau juga di Instagramnya Universitas Multidata Palembang @Universitas MDP, di follow karena supaya nggak ketinggalan informasi pentingnya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Cari Bos, sudah tersedia gratis di App Store dan juga di Play Store, supaya bisa nikmati berbagai macam fitur spesial lainnya dari Cari Bos. Kalau begitu saya pamit undur diri, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, yang khususnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Kardinal. Sehat-sehat selalu, sampai jumpa lagi di waktu selanjutnya. Kalau begitu saya pamit undur diri, kembali ke Tiara sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara dan moderator kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kardinal SEMM yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada malam hari ini. Mengingatkan kembali kepada Sobat Cari yang belum mengisi absensi untuk segera mengisi absensi, karena hanya yang mengisi absensi yang akan mendapatkan e-sertifikat. Sesuai yang dijanjikan sebelumnya, bahwa pada kegiatan webinar ini akan memberikan giveaway kepada 5 orang yang beruntung berupa voucher 100 koin dari Cari Bos. Nah, sekarang mari kita tampilkan papan undian. Dari papan undian tersebut sudah berisi nama-nama peserta webinar yang sudah mengisi absensi. Nanti akan dibantu oleh operator untuk memutarkan undiannya. Mari langsung saja kita mulai untuk memutarkan undian ini. Kita hitung mundur, 3, 2, 1. Kira-kira siapa pada malam hari ini akan beruntung mendapatkan 100 koin dari Cari Bos? Pemenang pertama yaitu... Wah, selamat kepada Kak Achadi Wirawan. Pemenang pertama pada malam hari ini. Lanjut saja ke pemenang kedua, 3, 2, 1. Kira-kira siapa ya pada malam hari ini yang akan beruntung, yang akan memenangkan 100 koin dari Cari Bos?
Pemenang kedua pada malam hari ini adalah Kak Kevin Gunawan. Selamat Kak Kevin. Langsung saja kita putar kembali, 3, 2, 1. Siapakah pemenang ketiga yang akan mendapatkan 100 koin Cari Bos? Pemenang ketiga pada malam hari ini yaitu Kak Kemas Muhammad Ridho. Selamat Kak Kemas Muhammad Ridho. Wah, tinggal 2 pemenang nih. Kira-kira siapa ya? Lanjut saja, 3, 2, 1. Kira-kira siapa pada malam hari ini yang akan mendapatkan 100 koin Cari Bos? Pemenang keempat pada malam hari ini yaitu Kak Delvin Krishna Putra. Selamat. Wah, pemenang terakhir nih. Mari kita putar, 3, 2, 1. Pemenang terakhir pada malam hari ini adalah Kak Agnes Jessica. Nah, selamat Kak Agnes Jessica. Selamat untuk para pemenang mendapatkan 100 koin dari Cari Bos. Dan untuk yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Karena masih ada giveaway menarik lainnya dari Cari Bos. Jangan lupa untuk membuat Instagram Stories menarik mungkin dan unik, serta tag Instagram kami di @caribos, karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan giveaway. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Cari Bos yang sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Ingat, cari Cari Bos, cari kerja, cari bos saja. Hadirin yang terhormat, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan kolaborasi yang sangat baik dengan Universitas Multidata Palembang, kepada para sponsor dan media partner yang turut membantu mensukseskan acara kami, diantaranya PT DHK Group, Sejuta Cita, dan Lowongan Terpadu. Jangan lupa untuk mengikuti webinar-webinar selanjutnya yang tak kalah menarik. Kami segenap panitia yang bertugas undur diri, ingat cari kerja, cari bos saja.